kita merindukan orang tua bukan hanya dengan menelpon dan video call, enggak. Ya. Kita setiap sholat kita doakan mereka supaya mereka sehat, Allah ridhoi umur mereka. Itu pasti kan? Doa saya itu yang tidak pernah saya lepas itu. Semoga doa yang sering inti saya sampaikan, pasti doa kepada orang tua ya. Lebih firli wali walidayya itulah. Tapi yang tidak pernah lepas itu doa itu, saya selalu doakan ya Allah ridhoilah umur mereka. Sehingga mereka bisa lihat saya sukses dan membawa bahagia untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast kalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Ya, tentunya tamu yang ada pada kesempatan kali ini yang hadir tentunya spesial, yakni Al-Akh Rahim Lakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Kita gimana kabar? Wah, kalau saya lebih-lebih ke Alhamdulillah sehat. Nah, kelihatannya juga dari wajahnya ini, Kak. Wah, bercahaya ini. Ya. Menunjukkan semangat-semangat dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada sedikit yang menarik nih, Kak, untuk pembahasan pada pagi hari ini, yakni tentang 5 tahun tidak pernah pulang kampung. Ya. Durhakakah kepada kedua orang tua? Nah, tapi sebelum melangkah ke sana, tentunya boleh untuk sedikit memperkenalkan diri kepada sahabat Nuansa Podcast. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Akh Firman, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Rahim Lakui, asal saya dari Ambon. Saya alumni Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, boleh diceritakan juga mungkin perjalanan kenapa bisa masuk ke dalam Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, padahal sekolah di Maluku itu banyak, Kak. Iya, ini yang menarik ini ya. Jadi pertanyaannya nih, sebelum saya masuk ke Mahat Albir, saya setelah SMA saya pergi ke mondok setahun di boarding school Bogor, di Alfitian, cabangnya Goa juga kan, ya. Tapi pusatnya di sana Bogor ya. Setelah saya dari sana, saya pulang kembali setahun. Ada teman saya yang memang alumni juga dari Mahat Albir, dia rekomendasikan Mahat Albir ini untuk bagaimana saya melanjutkan kuliah saya. Alhamdulillah, saya masuk ke Mahat Albir tahun kalau tidak salah 2019 kemarin. Iya. Setelah itu saya masuk IDAT, saya lanjutkan di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI. Iya. Dan alhamdulillah selesai. Dan bahkan saya kuliah itu saya tidak pernah pulang selama 5 tahun. Kalau dibilang tadi pertanyaannya durhaka kah sama orang tua? Kalau pandangan orang pasti ya. Ya, kenapa udah pulang lama di rantau? Saya setiap anak pasti namanya rindu rumah kan, rindu orang tua pasti. Saya pengen sekali juga pulang. Setiap lebaran itu pengen sekali pulang. Rasa rindu itu pasti ada kumpul sama keluarga. Tapi saya telepon sama orang tua saya. Mak, Kak, saya telepon video call kan? Mau saya pulang ini. Apa kata orang tua saya? Jangan dulu pulang, nak. Sudah lihat wajahmu dari jauh, sudah bersyukur bisa lihat kamu sehat. Pulang kalau kamu sehat, pulang kalau kamu bawa sarjana S1, baru kamu pulang. Kata orang tua saya begitu. Dan alhamdulillah, dengan kata-katanya begitu, bukan berarti mereka tidak suka, tidak rindu sama saya. Pasti rindu. Tapi mereka berpikir mungkin faktor ekonomi kan. Kalau kita pulang ke sana itu naik kapal, itu perginya itu 600 lebih. Kalau naik kapal, belum balik lagi kan, jadi 1 juta lebih. Itu sehingga mereka berpikir lagi kalau pulang kan, sayang uangnya dipakai kan bisa lewat rindu itu kita bisa video call, bisa telepon. Tapi kan beda rasanya, Kak, kalau video call dengan bertemu langsung dengan orang tua. Betul sekali, beda memang rasanya. Itu yang saya selama ini saya pengen sekali peluk itu orang tua saya pada saat lebaran. Pengen sekali duduk sama-sama, pengen sekali itu rasa rindu tetap ada. Tapi itu lagi, saya tidak diizinkan untuk pulang sebelum saya sukses. Masya Allah, tabarakallah. Nah, statement yang seperti ini yang dikatakan oleh orang tua, kadang kan, Kak, tidak semua anak itu diberikan kata-kata begitu oleh orang tuanya. Nah, bagaimana perasaan Kakak setelah diberikan, diucapkan kata-kata seperti itu keluar dari mulut orang tua? Apakah ini sedih atau bahkan bagaimana, Kak?
Kalau menurut saya, bagi saya, mereka mengatakan begitu bukan berarti mereka tidak rindu, ya kan? Tapi bagi saya, mungkin orang tua saya mengatakan begitu sebagai bentuk dari motivasi mereka kepada saya agar saya selesai kuliah saya dulu. Itu yang menjadi, oh, saya harus selesai ini loh, saya harus banggakan mereka. Dan alhamdulillah dengan kata-katanya itu orang tua, saya itu berusaha itu harus selesai karena mau saya ketemu sama orang tua saya. Bahasa mereka harus sukses baru bisa pulang. Jadi itu yang saya pegang. Artinya mereka kasih motivasi loh, semangat kuliahnya. Iya. Tapi kalau cara untuk melepas rindunya kepada orang tua itu seperti apa kalau jaraknya jauh seperti itu? Kalau pastinya kita sebagai anak-anak, buat teman-teman Nuansa Podcast, sebagai kita anak-anak yang sayang kepada orang tua kita, tentunya kita merindukan orang tua bukan hanya dengan menelpon dan video call, enggak. Kita setiap sholat kita doakan mereka supaya mereka sehat, Allah ridhoi umur mereka. Itu pasti kan? Doa saya itu yang tidak pernah saya lepas itu, semoga doa yang sering inti saya sampaikan, pasti doa kepada orang tua ya, Rabbi firli wali walidayya itulah. Tapi yang tidak pernah lepas itu doa itu, saya selalu doakan ya Allah ridhoilah umur mereka, sehingga mereka bisa lihat saya sukses dan membawa bahagia untuk mereka. Itu yang saya doakan selalu. Umur mereka yang saya selalu doakan ya Allah ridhoi umur mereka. Itu karena saya belum ikhlas ya, oke. Kalau lihat orang tua saya, aduh ya Allah, belum saya sukses, sudah tidak ada mereka. Kan suatu kebanggaan kalau kita sukses, kasih bahagia mereka. Tapi sukses dalam ranah apa ini Kak? Yang dari tadi disebutin katanya kalau bisa bertemu kedua orang tua, bisa pulang kampung, kalau sukses Pi. Tapi sukses dalam kategori apa ini Kak? Ya maksud mereka sukses itu orang tua, apalagi orang tua yang mereka kan, iya kan, orang tua yang memang dari pendidikannya ndak seperti kita, ya kan? Yang mereka masuk sukses itu harus punya ijazah, ya kan? Tidak hanya sampai situ. Ya silakan boleh lanjut S2, S3, silakan lanjut. Yang penting mampu kan? Dan sebelum saya menjawab itu sukses, jadi bagi mereka sukses itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi berupa saya bekerja, dan alhamdulillah setiap saya pekerjaan saya di Makassar sini, saya alhamdulillah tiap bulan juga saya kirim. Ya, saya tidak lupa itu. Ya, ini yang menarik. Ya, saya kirim untuk mereka, alhamdulillah. Jadi, terkadang kalau saya menelpon, pasti orang tua saya minta. Dan saya sebagai anak, susah sekali untuk menolak. Gitu, karena mereka tahu kerja kan di Makassar. Sehingga bagi mereka sukses itu, bisa bekerja, punya ijazah, bisa memberikan mereka sedikit uang. Iya. Tapi selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, pernahkah orang tua sama sekali, kan namanya faktor ekonomi tadi dibilang, tidak mengirim apapun dari kampung, kemudian apa yang diharapkan dari itu Kak? Iya. Jadi saya itu selama kuliah, teman-teman Nuansa Podcast, alhamdulillah, saya selama kuliah, saya sebenarnya tidak diizinkan untuk kuliah. Kalau melihat keadaan ekonomi kami, memang ini bentuk ujian dari Allah juga ya. Yes. Untuk anak-anak muda. Jadi saya tidak dikasih izinkan kuliah. Pertama saya mau datang di Makassar, saya atas kemauan sendiri. Saya izin sama kakak saya, orang tua saya, mereka tidak mau. Apa kata mereka? Siapa yang nanti biaya kamu? Kakak saya juga kerja, sudah ada istrinya, semua sudah berkeluarga. Tidak mungkin kan mereka mau sepenuhnya kasih saya biaya kan? Apalagi biaya kuliah misalnya. Mereka mengatakan, mau tinggal kamu di mana? Tinggal di mana? Apa mau kau buat di sana? Di mana kau mau bekerja? Kata-kata yang saya lontarkan ke mereka pada saat saya mau pergi ke Makassar, dengan saya yakinkan mereka kalau saya bisa kuliah. Saya bilang, kita punya Allah. Kita punya Allah, yakin Ki. Saya sudah selesai dari mondok setahun di sana. Ada pegangan, setidaknya punya, bisa membaca Al-Quran lah, setidaknya punya hafalan misalnya. Saya yakinkan dengan mereka begitu. Kita punya Allah. Saya akan sukses. Kasih saja saya uang jalan ke Makassar. Dan pada saat itu saya sudah urus semua berkas-berkas saya masuk di Albir. Saya berangkat itu dengan tidak diridhoi sama keluarga. Tapi saya yakinkan mereka kalau saya bisa. Setiba di Makassar, pasti semua masalah, semua yang saya ingat keluarga saya rasakan itu pada saat di Makassar. Saya kos, belum dapat masjid, saya kos sebulan mungkin itu saya kos, sebulan 2 bulan ya. Itu masih berharap uang sama kakak, tapi jarang dikirim.
Tapi kami kos itu banyak orang ya, 4 orang kalau tidak salah, 700 sebulan. Tapi kita patungan. Dan alhamdulillah bisa membayar di situ. Cuma saya merasa memberatkan ini keluarga saya. Karena dengan kata-kata saya meyakinkan mereka saya bisa loh kuliah kan. Akhirnya ada teman saya di Talas Salapang Masjid Mardia. Ya. Boleh disebut namanya ya? Oh iya, dia teman saya Muhammad Amri juga. Amri dia sekarang syariah semester 6 kalau nggak salah syariah sekarang. Dia muazin di sana. Saya kenal dia di situ, diajak saya ke masjidnya. Alhamdulillah saya menjadi jamaah di sana, bahkan menjadi remaja masjid juga di Mardia. Dan pada saat itu ada alumni ya yang tinggal juga di Ambon. Dia ajak tinggal di rumahnya ustadznya dia tinggali. Jadi bebas tinggal gratis. Yang mau dia jaga saja. Tapi khusus orang-orang jauh, misalnya orang Ambon, orang Luwu misalnya, orang jauh-jauh kan, bukan daerah Makassar yang tinggal di situ. Jadi disuruh tinggal untuk jaga saja. Alhamdulillah. Di saat itu saya senang sekali karena tidak membayar kos. Tapi yang buat masalah itu muncul lagi masalah. Muncul lagi masalah. Apa yang saya makan kalau saya tidak punya uang? Iya betul, ya kan? betul. Saya hanya andalkan itu teman-teman, Nuansa Podcast. Saya andalkan punya hafalan. Iya. Bisa mengajar ngaji. Saya itu cari jemaah Mardia. Saya minta sama mereka, siapa tahu ada anata yang bisa diajari mengaji. Siapa tahu, aku tanya lagi kakak-kakak Mardia, siapa tahu ada privat yang kosong untuk saya. Dan alhamdulillah dengan niat saya mau mencari pekerjaan begitu, dikasih alhamdulillah. Saya ngajar bahkan lebih dari 1 anak. Dan setiap saya ngajar privat itu sebulan 500, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi disitulah uang-uang itu saya kumpul untuk biaya kuliah. Dan saya masuk di Albir itu saya cicil pembayarannya itu. Saya cicil itu. Saya cicil dan saya sampaikan di panitia yang penerimaan mahasiswa baru. Saya cicil berapa kali saya cicil itu. Dan alhamdulillah uang-uang yang saya dapat itu pada saat saya mengajar itu, akhi, pasti antum senang lah kalau gaji pertama kau terima kan. Saya langsung itu pegang itu uang pas dikasih, saya ya Allah alhamdulillah. 500 ini kan bagi saya yang besar sekali. Besar bagi mahasiswa. Iya, alhamdulillah. Dapat lagi yang satunya lagi, alhamdulillah bisa terkumpul. Ku simpang itu uang baik-baik, ya Allah. Jadi ku jaga itu uang baik. Jadi sebagian saya beli untuk makanan sama teman-teman kan, saling ini kan membantu kan. Sebagian saya sisipkan untuk biaya kuliah. Itu. Jadi sebenarnya memang selalu saja ada jalannya ya. Iya, makanya saya bilang sama orang tua saya, kita punya Allah, harus yakin. Ya kan, iya. Tapi ini adalah memang sudah dibuktikan kalau memang niat sudah betul-betul nekat untuk menuntut ilmu, pasti Allah yang bakal kasih jalannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan biaya sendiri, apakah itu cuma bertahan di awal perjuangan atau sampai akhir, Kak? Kalau bilang sampai akhir ini, saya bertahan dengan biaya sendiri. Iya, tapi di balik perjuangan saya itu, otomatis dalam perjalanan tidak mungkin saya bekerja terus kan. Karena di Albir kan ada namanya tugas dai. Ya kebetulan ya pada saat saya tugas dai di situ saya habis-habisnya uang yang saya kumpul untuk pembayaran kuliah, habis-habisnya di situ. Berarti di situ yang kerja selama mengajar privat itu dikumpulkan uangnya, berarti sudah memandang bahwa ke depan ini bakal ada masalah yang lebih besar. Iya, saya sudah pikirkan memang itu. Saya sudah pikirkan memang. Pada saat itu kan waktu dia lebih kan awal-awalnya kan masih beasiswa ya. Beasiswa. Ya, pada saat Covid kemarin kita dipaksa untuk membayar. Iya, tapi masih 600 ya semester bayar. Setelah itu saya privat, dan selesai privat saya sebenarnya lanjut lagi bekerja. Saya bekerja di kafe. Ada ustadz punya itu warkop juga, alhamdulillah. Di Talas Salapang juga saya kerja di situ. Hampir setahun saya kerja di situ juga. Sambil lebih kumpul biaya kuliah. Iya. Jadi memang perjalanan ini penuh dengan lika-liku ya. Tentunya semua orang ini maksudnya tidak semua orang itu merasakan hal yang seperti ini. Kadang kan ada juga, mohon maaf, yang hanya diberikan uang pesangon dari orang tua karena memang orang tuanya itu mampu. Jadi ya seorang anak ya terima saja ya kan, karena memang itu adalah bentuk tanggung jawab dari orang tua. Nah, selama perkuliahan itu mungkin ada juga hal-hal yang diberikan oleh orang tua mungkin dari perjuangan kakak itu. Iya. Ya biasanya tuh manfaat ataupun apa yang mereka berikan dari keluarga itu
Mereka kasih motivasi. Motivasi ya. Motivasi mereka yang buat saya sampai sekarang bisa kata-katanya mereka saya pegang kan. Mereka bilang kamu itu bukan orang situ, Dek. Nah, kamu orang Jawa, anak rantau. Buktikan kalau kamu sukses. Jangan pergi jauh, nggak jadi apa-apa nak. Betul. Iya. Kalau dibilang Aki dapat titik jenuhnya kayak punya banyak masalah pasti ada. Bahkan saya itu kalau sendiri-sendiri dulu tuh pasti menangis. Bahkan sempat saya berpikir apa keadaan saya begini sama keluarga. Bahkan saya tidak bisa membayar uang kuliah sebagian. Akhirnya saya pinjam di orang dulu. Pinjam berapa jamaah saya pinjam. Tapi nanti saya berjanji nanti saya kembalikan kalau sudah punya pekerjaan karena saya butuh sekali. Ya kan? Kalau tidak membayar kan tidak dihitung semesternya kan? Iya. Ya terpaksa saya pinjam dan alhamdulillah ada saja saya kembalikan lagi, saya bekerja dan alhamdulillah sekarang saya kan kerja sekarang di masjid kan. Ya. Alhamdulillah. Nah berarti ini sudah membuktikan bahwa perjuangan dari Kak Rahim ini melalui proses yang tidak mudah. Ya. Lika-likunya sudah dirasakan dan kira-kira apa yang dirasakan setelah melewati perjuangan-perjuangan seperti itu ya, meskipun kita tahu kedepannya pasti bakal ada lagi ya ujian-ujian yang lebih berat. Yang saya rasakan sekarang bagaimana berpikiran positif sama Allah saja. Ya, saya serahkan semua kepada Allah saja karena kita manusia merencanakan tapi Allah yang menentukan kan. Saya bersyukur dengan keadaan saya sendiri begini, masih diberikan fisik yang sehat, masih bisa bekerja. Dan bersyukur juga kepada teman-teman yang masih dibiayai sama orang tua kan. Kalau kalian punya orang tua, punya harta yang masih mampu bisa membayar kuliah kalian, gunakan itu baik-baik. Karena kalau kalian di posisi kami begini, sungguh berat bagi kami. Setengah mati sekali. Kalau bagi kami kan. Jadi untuk teman-teman itu, kalau tidak selamanya itu kita, orang tua kita hidup ya, tidak selamanya. Tidak selamanya harta kita tetap, tidak selamanya. Artinya tidak selamanya air itu pasang terus, pasti ada surut. Iya. Jadi kita gunakanlah waktu kita, harta kita itu digunakan baik-baik pada saat nanti menyesal di belakang. Karena tidak selamanya orang tua kita, tidak mungkin saya mau ini pakai harta orang tua, tidak mungkin kan? Tidak selamanya orang tua punya harta, tidak. Pasti ada saudara-saudara kita dibagi kan? Jadi saya kadang-kadang saya iri loh sama teman-teman yang orang tuanya dibiayai. Bagi saya berpikir kapan saya kaya nih? Kawan saya kayak deh, mereka punya motor, mereka mau apa langsung ada. Tapi saya bersyukur karena di balik itu ada teman-teman yang sering motivasi kan, sering kumpul bareng, jadi berikan motivasi. Dari situ saya merasa, memang begini hidup, roda kehidupan kan, harus dijalani, suka atau tidak suka harus dijalani, ya kan? Jadi berhentilah mengeluh. Kalau kita mengeluh keadaan kita begini, masih banyak orang yang lebih sadis, masih banyak orang yang lebih susah. Iya. Tapi tadi sempat disinggung tentang iri kepada orang-orang yang dibiayai oleh orang tua begitu. Nah, itu membuat down atau gimana itu rasanya? Kalau bilang down hampir ada sedikit lah. Maksudnya, kenapa mereka begitu dia? Saya sampai berpikir, kenapa saya tidak dilahirkan sebagai orang yang kaya? Mungkin saya tidak begini dan begini. Tapi itu kan mengeluh kita mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu tidak datangkan manfaat. Saya berpikir sampai kapan saya stuck mati saya di sini? Saya berhenti di sini. Kalau kita tidak memulai, ya tidak mungkin sampai saya selesai sekarang. Tidak mungkin kan? Kalau tidak berusaha tidak mungkin. Jadi saya berpikir, ini teman-teman yang punya orang tua masih mampu. Yang mudah-mudahan mereka bisa manfaatkan dengan baik kan? Karena saya rasakan sendiri kalau tidak punya uang. Ya memang kalau bicara tentang uang ini ya kadang semua orang kan menginginkan. Siapa tahu mau minum dulu dari tadi ngomong terus. Iya. Jadi haus toh? Iya, jadi haus. Bismillah. Nah, sahabat nuansa podcast, tentu ini hal yang menarik ya karena selama 5 tahun ini tidak pulang kampung. Karena bahkan di benak mahasiswa itu kalau 5 tahun tidak pulang kampung berarti kayak tidak rindu juga dengan orang tua. Iya pasti, banyak teman-teman yang bilang begitu banyak.
Kayak bilang padahal orang tua masih hidup di kampung Iya. gitu ya. Nah, kadang kan hal yang seperti ini kembali kepada diri kita sehingga membuat kita kayak merasa resah juga dengan kata-kata ataupun perkataan orang lain seperti itu. Tapi kembali lagi dengan tadi kondisi ekonomi yang kurang baik dalam kehidupan Kak, dalam proses perjalanan panjang. Apakah cuma Kakak yang seperti itu? Apakah lingkungan dari teman-teman itu juga merasakan hal yang sama? Oh, kalau saya punya teman-teman tidak kayaknya. Tapi ada juga, maksudnya ada yang berpunya, ada juga Ada yang berpunya. Bahkan maksudnya mereka tidak terlalu seperti keadaan saya lah, enggak. Mereka cukup bisa, alhamdulillah ada cukup. Kalau saya berteman itu masalah yang sama seperti saya jarang saya temui. Ya, bahkan teman-teman saya itu ya mereka sering motivasi saja lah. Berarti peduli dengan Peduli ya. Kadang-kadang mereka bantu juga, misalnya saya punya kekurangan, ya saya punya kekurangan. Misalnya kurang uang saya begini, misalnya kayak kita membayar apa, mereka yang tutupi itu. Dia mengerti memang keadaan saya, teman-teman sebagian. Jadi memang teman-teman yang seperti ini yang kita harapkan. Iya. Depannya. Betul sekali. Karena kita kan tidak bisa hidup sendiri. Butuh teman memang yang kasih motivasi itu. Jadi saya bersyukur punya teman-teman yang selalu mengajak tuh. Pokoknya kalau saya begini kayak saya down, pernah saya down kan? Mereka bangkitkan lagi, bilang, jangan, harus lanjut kuliah. Saya sebenarnya mau pulang, mau cuti kan, mau kumpul dulu uang untuk bayar uang kuliah. Tapi ada yang motivasi. Dia bilang, kalau antum tidak punya, kita sama-sama. Alhamdulillah dengan begitu, saya bersyukur kan, dengan begitu saya, ada juga orang baik, Dan saya yakin itu pasti ada jalan Allah saja. Rencana Allah itu lebih baik, harus yakin. Tidak boleh itu mengeluh, tidak ada. Teman-teman seperti ini yang sebenarnya diinginkan oleh teman-teman yang ada di luar sana. Karena banyak teman-teman dari pribadi saya sendiri ya. Kadang ada teman yang datang ketika butuh saja. Ini kata-kata yang sering terucap oleh teman-teman atau orang lain yang ada di luar sana. Nah, sangat bersyukur tentunya Kak Rahim ya punya teman-teman yang saling merangkul ketika susah. Nah, itu mungkin salah satu hikmah berkuliah di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke Kak, sekarang sudah menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, tepatnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apa sih yang unik dari komunikasi penyiaran Islam ini? Kenapa pilih itu? Ya, kalau saya sebenarnya ada kan dua pilihan, syariah sama KPI. Banyak teman-teman itu menyarankan ke syariah. Memang betul di syariah itu memang hebat. Artinya mereka belajar tentang tafsir semua kan. Cuma di KPI yang menarik di sini tentang komunikasinya. Dan di daerah saya itu butuh memang pendakwah dan retorika dakwah itu harus disampaikan di situ. Mereka butuh memang itu di tempat saya. Karena kurang memang dai di sana. Dai di sana kurang. Dan saya butuh itu, saya pengen bukan hanya dalam kelas, enggak. Saya itu suka bersosialisasi kepada masyarakat. Salah menyampaikan dakwah begitu. Saya langsung berdiri, langsung sampaikan. Saya tidak suka bukan tidak suka, saya tidak lebih berdominan pada di kelas mengajar terus talaki misalnya, enggak. Saya lebih suka langsung mendakwah lepas. Ya, terjun kepada masyarakat. Nah, karena di komunikasi kan juga belajar tentang metode dakwah, komunikasi dakwah, retorika dakwah. Jadi di situ yang menarik, ada dakwahnya di situ. Di balik komunikasi ada dakwahnya di situ. Jadi kita sampaikan dakwah ini terarah loh. Apa yang mau kita sampaikan, mana yang kita sampaikan, untuk siapa kita sampaikan, apa media-medianya kita sampaikan. Medan dakwah kita harus tahu. Jadi situ bilang, oh menarik ini KPI loh. Bukan hanya dia berbicara tentang komunikasi saja, enggak. Tapi ada dakwahnya di situ. Sehingga saya masuk di KPI, dengan begitu kita diajar tentang retorika dakwah. Nah, di situ menarik karena seorang dai harus dia menguasai retorika dakwah. Ya, sehingga apa yang disampaikan itu mudah dicerna oleh masyarakat dan diambil oleh masyarakat. Ya. Terkadang masyarakat itu tidak menerima pendakwah atau tidak terlalu senang dengan pendakwah karena retorikanya, kata-katanya yang dikeluarkan. Iya. Dia tidak mengatur sehingga mereka tidak paham apa maksudnya nih. Tidak enak didengar ya kan. Jadi makanya komunikasi ini perlu dan dakwah ini perlu belajar.
Bagi saya makanya itu yang menarik di komunikasi dan penyanyi Islam, itu yang menarik. Dan di balik di komunikasi dan penyanyi Islam ini bagusnya ada mata kuliah di semester 5 yang namanya Kristologi. Ini yang menarik ini. Kristologi. Jadi di situ kenapa saya suka itu mata pelajaran? Karena di daerah saya itu lebih banyak non muslim. Banyak non muslim. Dan bahkan kalau tetangga-tetangga saya itu orang non muslim. Ya. Jadi dengan saya belajar begitu, mungkin dengan sedikit saya ambil dari ilmu yang kita belajar kristologi, ya Ustadz yang kemarin ngajarkan kami itu Ustadz Syaftani. Ya, Ustadz Syaftani, Masya Allah sekali, itu hebat sekali, Masya Allah sekali. Jadi di situ saya belajar tentang kristologi. Dan yang paling menantang, kita harus tahu itu tentang Kristen itu bagaimana. Bagaimana cara kita mendakwai mereka. Tanpa pakai kekerasan ya. Tanpa pakai kekerasan kan. Islam itu kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi diajari bagaimana Islam mendakwai mereka. Kita tunjukkan akhlak kita sebagaimana Rasulullah kan, dia selalu sabar. Sehingga mereka masyarakat pada saat itu lihat, oh begini loh Islam loh, seperti dia selalu dimarahi tapi dia tidak membalas. Ya. Ya, bukan kita mendakwai kita mengambil parang keras rendah. Bukan begitu diajarkan Islam. Islam itu lembut ya, Kak ya. Iya. Dan memang betul kalau komunikasi dan penyiaran Islam, sahabat nuansa podcast kalian itu kayak sudah lengkap di dalam nih Kak. Iya. Komunikasinya ada, mau jadi mungkin jurnalis, kemudian menjadi seorang reporter, reporter ya. Dan mau jadi wartawan juga bisa. Iya, lebih-lebih itu. Iya. Komunikasi penyiaran. Nah, penyiaran bisa menjadi seorang penyiar radio ataupun televisi, dan Islamnya ini yang membedakan. Yang menjadi seorang dai. Iya, ini yang membedakan KPI yang di Albir sama KPI yang lain. Bisa diperjelas apa yang membedakan? Kalau KPI yang di Mahat Albir ini dia tidak terlepas dari yang namanya Islam, agama. Artinya di balik komunikasi penyiaran itu ada Islam yang dimasukkan. Iya. Tapi di balik situ mata-mata pelajarannya, mata-mata kuliahnya mungkin saja berbeda ya atau sama ya. Yang saya dapati di mata kuliah di KPI itu banyak mata kuliah yang hampir sama di syariah juga, tafsir juga kita dapat misalnya. Dia pembelajaran penyiaran begitu. Dan bahkan pokoknya banyak lah mata-mata kuliah yang ini ya. Nah, saya menikmati waktu di KPI, menikmati sekali. Nah, alhamdulillah di situ terbentuk juga karakter ya kalau di KPI ya. Awal-awalnya saya itu susah sekali tuh berbicara. Ya kan, enggak tahu saya itu, pasti saya mau naik itu harus lihat konsep dulu. Saya hafal dulu itu konsep. Kalau misalnya mau ceramah apa, kan. Tapi pada saat masih di KPI, alhamdulillah diajarkan komunikasi, mana berkomunikasi, public speaking ya, dapat lagi itu. Luar biasa. Ada mata kuliahnya begitu ya. Dan juga yang paling spesial dari komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar ini tentunya ada satu yang tidak dimiliki oleh mungkin KPI yang ada di kampus lain. Iya. Yaitu bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Iya, betul. Saya baru ingat ya. Dan kami di KPI juga belajar. Terkadang ada sebagian dosen, Ustadz, dia mau mengasah bahasa Arab kita dengan cara setiap mata kuliahnya itu harus berbahasa Arab. Mamnu bil lughat Indonesia, mamnu. Iya, bil Arabiyah faqat. La budda bil Arabiyah. Jadi disitulah yang membuat kami beda dengan mungkin kampus-kampus lain. Iya. Di balik setiap mata kuliah disisihkan bahasa Arabnya. Iya. Jadi, ini loh yang beda sama KPI yang lain bagi saya. Iya. Itu nih. Jadi kayaknya sudah merasa gimana lengkap begitu ya? Iya, alhamdulillah lengkap. Ilmu dunianya ada. Iya. Apalagi ilmu akhiratnya. Iya. Nah, jadi tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi kalau mau terjun ke masyarakat, ilmu agamanya sudah siap, apalagi tentang ilmu komunikasinya juga sudah siap. Dan mungkin bisa disampaikan kepada sahabat nuansa podcast apa yang dirasakan selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang sudah menyandang gelar sarjana sosial. Cuma tadi Firmansyah lupa ya untuk menyampaikan kalau Rahim Lakwi ini sudah lulus dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dan sekarang sudah menyandang ESOS. Apa yang dirasakan? Ya, tentunya di prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini bahagia itu pasti ada. Saya rasakan itu. Dan alhamdulillah saya di Universitas Muhammadiyah Makassar
saya belajar banyak hal. Beda sama mondok, beda. Kan kuliah, sekolah beda. Di situ terbentuk memang karakter. Antum harus belajar semampu antum. Tidak boleh mengharap sama orang lain. Kalau di Albir itu, kalau kita belajar, mohon maaf, kalau nilai antumnya error, tidak bisa. Error 1 kali, 2 kali masih bisa mengulang kan? Tapi kalau error sudah 3 kali, bahkan mengulang, disuruh ulang itu. Baru ulangnya bukan 1, 2, 3 bulan. 1 semester mengulang. Aja di situ memacu kami ini, yang kuliah di Mahat Albir, ya harus fokus belajar ini. Tidak bisa, tidak ada waktu-waktu main-main, tidak ada. Tidak ada mau main-main hela-helan, tidak ada. Karena di Mahat Albir, kalau antum tidak mampu ya mengulang. Makanya teman-teman dari Albir itu Masya Allah sekali karakternya. Mereka itu belajar keras itu. Tidak ada itu waktu-waktu mereka bilang, santai di Albir. Tidak ada orang santai di Albir, tidak ada. Karena setiap pembelajaran di Mahat Albir di Idat, dijawabnya dengan akal pikiran sendiri. Tidak ada sistem-sistem menyuntik, tidak ada. Tidak ada. Kalau ditahu itu bahaya, bisa di DO langsung. Ya kan, bukan pelajar itu kalau begitu, enggak, bukan pelajar. Berarti ini bukan kayak perkara kecil ya? Iya, bukan. Karena kalau kita membiarkan mahasiswa seperti begitu ya, menggampang-gampangkan kuliah, pembelajaran dikasih terus, dibantu terus. Kapan dia bisa pintar loh? Kan? Dia nanti ini selesai, dia menghadap ke masyarakat. Dia nanti selesai, dia menunjukkan karakternya Mahat Albir seperti begini. Kalau dia belajar saya cuma hanya minta bantuan, cuma hanya sekedar mau ikuti saja, tapi dia tidak mendalami itu ilmu. Dia mau tahu hanya sekedar mau ujian, saya mau belajar. Setelah itu hilang, bahaya. Harus kita berpikir. Karena kita yang dai nanti keluar di masyarakat. Harus ditahu itu. Iya. Luar biasa untuk berkuliah di Mahat Albir. Jadi memang perjuangan dalam belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar, terlebih di Mahat Albir itu tidak main-main, tapi hasilnya pun itu yang membedakan memang. Hasilnya itu berkualitas ya. Sehingga jangan heran kalau sahabat Nuansa Podcast melihat teman-teman di luar sana dari Mahat Albir yang tentunya nongkrongnya di masjid, apalagi menjadi imam masjid seperti beliau ini sekarang mengajar ngaji kepada anak-anak di kompleks, tentunya ini menjadi motivasi untuk kita semua. Dan mungkin terakhir Kak, yang bisa diberikan kepada sahabat Nuansa Podcast, pesan dan kesannya supaya sahabat ini bisa lebih termotivasi dalam melakoni atau menjalankan kehidupan. Oke. Jadi pesan saya kepada teman-teman Nuansa Podcast, roda kehidupan itu berputar. Tidak selamanya itu kita di atas terus, pasti ada di bawah. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini agar kita tetap kuat dan menerima takdir Allah? Salah satunya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan usaha-usaha kita. Jadi jangan pernah kalian mengeluh. Jangan pernah mengeluh dalam hari-hari kalian. Karena masih banyak di luar sana orang yang lebih susah. Dan saya rasakan itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa kehidupan kalian mencukupi, maka gunakanlah dengan baik-baik. Karena masih di luar sana teman-teman yang membutuhkan itu, walaupun sekecil 5.000, walaupun 1.000 itu, mereka sangat membutuhkan itu. Dan semua yang kita jalani, yang Allah berikan, kita jalan dalam kehidupan ini, kunci kita menjalani semua itu adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kan Allah bersama orang yang sabar. Jadi harus sabar. Iya, kalau kita ndak punya sifat sabar, tentunya saya sudah kalah, sudah ndak bisa lanjut kuliah. Tapi saya bilang saya punya Allah, saya harus kuliah. Jadi untuk teman-teman jangan pernah mengeluh dalam hidup ini, karena mengeluh itu hanya buat buang-buang waktu dan tidak ada manfaatnya. Terus lakukan apa yang kalian bisa lakukan, kalaupun itu hal yang baik, maka lakukanlah. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Iya. Intinya itu saja untuk teman-teman. Masya Allah, tabarakallah sahabat Nuansa Podcast. Diskusi pada kesempatan kali ini tentunya sangat bermanfaat tentunya. Tentunya juga sangat seru lah. Karena membahas tentang anak rantau lagi nih. Udah berapa bulan itu kita tidak membahas tentang masalah anak rantau. Kemarin sempat ada dibahas tentang
Lebaran di tanah rantau ya. Tentunya perasaan ini ya sudah dirasakan oleh semua Anak rantau, ya. anak rantau, tidak perlu lagi dipertanyakan lagi sebagaimana yang telah dirasakan oleh Kak Rahimin. Terima kasih Kak atas segala waktu dan kesempatan membagi informasi, motivasi pada kesempatan kali ini. Semoga ini menginspirasi buat sahabat Nuansa Podcast. Baik sahabat Nuansa Podcast kalian, mungkin ini yang hanya bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga mewakili dari Kak Rahim Lakwi Esos Hafizullah Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.